Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian dan ibu-ibu di rumah serta adik-adikku sekalian yang berada di rumah atau di sekolahan. Hari ini saya akan memberikan tips menghindari kesulitan dalam belajar siswa. Tips menghindari kesulitan dalam belajar siswa itu satu, yaitu tentukan, adik-adik harus bisa menentukan tujuan belajar. Jadi kenapa harus menentukan tujuan dalam belajar? Karena menentukan tujuan dalam belajar itu bisa membantu pemusatan dalam apa yang kalian pelajari. Yang kedua adalah kenali sistem ingatan adik-adik. Kenapa seperti itu? Ya, harus mengenali sistem ingatan diri sendiri dulu. Nanti kalau sudah mengenalinya, adik-adik akan dengan mudah belajar di rumah dan bisa berkonsentrasi. Yang ketiga adalah adik-adik harus bisa mengenali rentang konsentrasi. Jadi dalam belajar itu konsentrasi itu memegang peranan yang sangat penting bagi seseorang. Sebab kenapa? Sebab seseorang itu tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, berarti dia tidak akan mendapatkan sejumlah kesan yang diinginkan dari hasil yang dipelajarinya. Yang keempat itu adalah kenali sifat belajar diri sendiri. Nah, adik-adik harus tahu sifat belajar diri sendiri itu yang bagaimana. Ada kalanya yang dengan cara visual, ada kalanya dengan auditori, ada kalanya itu sifat belajarnya itu ada yang sambil berbuat atau mengerjakan sesuatu, atau dengan bersuara, mendengarkan musik lebih masuk. Kemudian ada belajar itu lewat kata hati, atau ada kalanya belajar itu ketika diterangkan gurunya itu masuk, ada kalanya itu dengan gerakan mata. Jadi adik-adik harus bisa mengenali cara belajar adik-adik sendiri, gimana lebih gampangnya, lebih pahamnya, lebih masuknya dengan cara apa. Yang kelima itu kenali sifat buku. Jadi adik-adik itu harus memiliki sifat-sifat buku. Sifat buku itu kan ada yang kalau dibaca itu mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Jadi buku mana yang mudah dibaca, mana yang sukar dibaca, dan mana yang sedang dibaca. Harus lebih mengenali sifat buku. Nanti kalau sudah bisa mengenali sifat buku, sampean belajar membaca itu lebih senang. Yang keenam ini lebih penting, yaitu jauhi sifat malas. Jauhi sifat malas ini, kalau sekiranya ingin menjauhi sifat malas, adik-adik harus bisa menjauhkan sifat malas itu dari suka nyontek temannya, atau suka nyontek hasil pekerjaan orang lain, atau suka nyontek dari catatan kecil, yaitu ngerepek ya. Jauhi seperti itu. Kalau adik-adik jauh dari sifat nyontek, maka adik-adik jauh dari sifat malas. Ya, kenapa? Karena kalau tidak menyontek kan sampean ada gregetnya untuk belajar, untuk mengerjakan PR setiap hari ya. Itu. Yang ketujuh itu penuhi keinginan sesaat. Jadi kalau misalkan sampean ketika mau belajar kok ingin main HP dulu, ingin nonton TV dulu, penuhi, tapi sekedar memenuhinya berapa menit gitu, jangan sampai lama-lama. Kalau sudah dipenuhi, nanti ketika belajar kamu akan konsentrasi. Yang ke-8, catat tugas yang belum selesai. Jadi adik-adik kalau di sekolahan tugasnya ada yang belum selesai, catat, kemudian di rumah harus dikerjakan, dan harus dikerjakannya dengan sendirinya, tidak boleh nyontek lagi sama temannya. Yang ke-9 yang terakhir, kalau belum siap belajar ya jangan belajar ya. Kalau sudah waktunya belajar. Kalau nanti mentalnya belum siap ya di refresh dulu,
sejenak, habis itu belajar. Nah, itulah ibu-ibu dan adik-adik di rumah, tips untuk menghindari kesulitan dalam belajar. Bisa digunakan, bisa ditiru tips dari saya. Kalau tidak suka ya di skip. Kalau yang sekiranya masuk, mohon dipergunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.